pagi. Apa kabar adik-adik? Pasti bersama Yesus dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, pada hari Minggu yang cerah ini, di pagi ini, tanggal 5 September tahun 2021, yuk kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan. Nah, tapi kalau Kak Agung sendiri rasanya nggak seru ya. Adik-adik juga bisa mengajak teman-teman adik-adik, kakak, adik, atau bapak ibu adik-adik. Nah, Kak Agung akan memanggil temannya Kak Agung. Mana ya? Hai, Kak Nando. Hai Kak Agung. Iya. Aduh, hai adik-adik. Wah, Kak Agung gimana kabarnya? Puji Tuhan, di dalam Puji Yesus Tuhan. dahsyat dan luar biasa. Yes. Adik-adik gimana kabarnya? Kakak percaya pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi dalam Tuhan Yesus. Amin. Betul, Amin. Kak Nando. Nah, Kak Nando, ternyata saya ingat ini. Kalau di Bali itu banyak sekali gereja ya. Banyak Kak Agung. Seperti di tempat kita namanya GKPD. Ya. Terus di tempat di dekat rumahnya Kak Nando itu ada gereja juga. Gereja apa itu? Gereja Pantai Costa. Gereja Pantai Costa. Ada juga gereja Kemah Injil. Ya. Dan gereja yang lainnya. Banyak ya. Banyak. Tapi dimanapun juga Mas Agung, walaupun banyak gereja, asal kita semua berdiri di atas semua firman Tuhan, kita adalah saudara, kita adalah seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita pasti diangkat sebagai anak-anaknya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, betul kan. Yuk, bersama Kak Nando dan Kak Agung kita bersama-sama memuji Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana. Nah, Kak Nando, sebelum kita nanti lebih jauh lagi mengikuti sekolah minggu ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Yuk. ayo Kak Agung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang luar biasa hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan beribadah. Tuhan yang menolong kami. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Ya Kak Agung, adik-adik, walaupun banyak gereja dimanapun, tetapi bukan gedungnya, bukan menaranya. Jadi kita semualah yang menjadi gereja, menjadi anak-anak Tuhan, dan begitu juga pula dengan adik-adik, Kak Nando, Kak Agung. Kitalah gereja sesungguhnya. Berarti bukan dilihat dari megah gedungnya gitu Pak? Bukan Kak Agung. Iya, ya. Setuju juga sih Pak. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita ini gereja Tuhan. Iya. Oleh karena itu, kakak ajak adik-adik mari kita nyanyikan Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Iya. Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama
Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Kak Sony. Oh, Kak Sony, ya. Ya, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sony hari ini. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh melakukan setiap firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun saat ini ibadah sekolah minggu masih dalam bentuk online. Dan juga jangan lupa tersenyum ya. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Kak Sony akan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu adik-adik saya berharap Alkitabnya sudah disiapkan. Dan juga adik-adik boleh dalam keadaan tenang dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu terambil dalam Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, adik-adik kalau sudah dibuka Alkitabnya, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan ini. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Berbunyi demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang kesukaannya ialah membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita boleh memasuki minggu pertama di bulan September ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kak Sony mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Masih ingat? Nah, Kak Sony di sini akan mengingatkan adik-adik bahwa kita minggu lalu belajar tentang bagaimana kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus harus menjadi terang, harus memiliki cara hidup yang baik dan terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kita juga terus diajar oleh firman Tuhan. Nah, Kak Sony mau bertanya dulu, siapa yang sering dan senang untuk berdoa? Adik-adik senang dan sering berdoa? Nah, Kak Sony berharap bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kerinduan dan terus semangat untuk berdoa. Nah, firman Tuhan juga pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus juga berdoa. Apa isi dari doa Tuhan Yesus? Untuk apa Tuhan Yesus berdoa? Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan pasti penasaran ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama Tuhan Yesus berdoa untuk siapa? Nah, tentu Tuhan Yesus berdoa untuk kita, anak-anak Tuhan yang terus belajar, yang terus untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan dalam doanya menginginkan kita orang-orang yang percaya kepadanya supaya bersatu. Apa artinya bersatu? Nah, adik-adik yang diberkati, bersatu artinya adalah kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan sehingga Tuhan Yesus menghendaki kita untuk bersatu dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang percaya yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bersatu dalam bagian ini adalah hidup dalam persekutuan yang ada di gereja. Dan ini adalah terwujud bagi kita bagaimana Tuhan Yesus menciptakan gerejanya di dunia ini. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat ada banyak gereja di dunia ini, tetapi Tuhan menghendaki kita untuk bersatu. Nah, sebagai wujud kita menyatakan kita bersatu, ada yang namanya persekutuan gereja. Di persekutuan gereja di Indonesia atau yang disingkat dengan PGI. Nah, adik-adik, melalui itu Tuhan Yesus menghendaki kita untuk bersatu. Untuk apa? Tentu kita bersatu untuk saling bergandengan tangan, untuk saling membangun, untuk saling menghargai, untuk saling menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, walaupun nama gerejanya kita berbeda dengan yang lain, tetapi Tuhan menghendaki kita supaya bersatu. Bersatu untuk mendoakan, bersatu untuk mendukung satu dengan yang lain. Terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kita dalam kehidupan kita, supaya kita saling mendoakan, sehingga kita benar-benar adalah anak-anak Tuhan yang mewujudkan dan memberitakan akan kebenaran firman Tuhan, sukacita Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita berbeda, nama kita berbeda, suku kita berbeda, gerejanya kita berbeda, tetapi kita disatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, jikalau adik-adik boleh melihat sekelilingnya, oh, teman saya gereja ini, teman saya gereja itu, teman saya berjemaah di sini. Nah, itu tidak masalah, adik-adik. Yang penting kita bersatu. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap kokoh untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak yang terus menjadi berkat dimanapun kita berada, kita terus bergandengan tangan, kita terus mendoakan, terus menolong satu dengan yang lain, terus menghormati satu dengan yang lain. Kalau kita bisa bersatu, pasti kita kuat. Gereja Tuhan di dunia ini, di Indonesia ini, bahkan gereja yang ada di Bangli ini tetap kokoh bergandengan tangan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui kehadiran gereja-gereja yang ada di Bangli ini, melalui kehidupan kita, kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ada satu contoh yang Kak Soni mau katakan di sini. Adik-adik punya sapu lidi di rumah? Nah, kalau sapu lidi misalnya hanya satu lidi, tentu tidak berguna, tentu tidak bermanfaat. Nah, bagaimana kalau sapu lidi itu diikat semuanya, digabungkan semua? Tentu sapu lidi itu berguna, kuat dia berguna untuk menyapu lantai. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Kita kuat, kita kokoh, sehingga kita boleh menjadi berkat, kita boleh membagikan firman Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang telah percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kita, terus mengingatkan kita bahwa gereja Tuhan hadir di dunia ini untuk bersatu, bergandengan tangan untuk menyatakan
cerita firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah adik-adik siap memberitakan firman Tuhan? Nah, Kak Sony yakin bahwa setiap adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun nanti berada, terus berani untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi terang, kita menjadi berkat, dan juga kita boleh menjadi pelaku firman yang setia. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kita menjadi penuntun dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, akhir dari cerita firman Tuhan ini itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami telah belajar firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa kami ini adalah gereja-gereja Tuhan, khususnya yang ada di Indonesia, bahkan di Bangli ini. Engkau menghendaki kami Tuhan, supaya kami bersatu, bergandengan tangan untuk boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dan biarlah firman Tuhan ini boleh terus kami pegang untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati anak-anak sekolah minggu, berikan hikmat, berikan kekuatan, dan berikan kesehatan kepada mereka yang kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kami sudah berdoa kepada Bapa yang di sorga. Haleluya. Amin. Dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sony tadi, kita tahu bahwa sekalipun gereja kita bisa berbeda-beda, tetapi tetap satu. Karena Tuhan Yesus kita mengasihi semua bangsa, mengasihi seluruhnya. Begitu Kak Nando? Iya, begitu Kak Agung. Tetapi walaupun kita berbeda-beda gereja, tapi kita dipanggil Tuhan untuk saling memberkati, saling mengasihi, saling mendukung di dalam doa. Gereja boleh beda, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita akan ujikan sebagai ujian menutup kita bahwa Yesus mengasihi semuanya. Yesus mengasihi anak-anak, baik yang di desa, di kota, maupun yang masih kecil, yang sudah besar, semuanya dikasih Tuhan. Kita pujikan Yesus cipta semua anak. Yesus cipta semua anak, semua anak di dunia. Kita cipta semua dicipta Tuhan. Yesus cipta semua anak di dunia. Yesus cipta semua gereja, semua gereja di dunia, di kota dan di desa, terbesar dan kecil. Yesus cipta semua gereja di dunia. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus di dalam doanya memohon supaya kiranya seluruh umat Tuhan di muka bumi ini dapat dipersatukan. Mereka yang terpisah-pisah oleh karena jarak, oleh karena suku bangsa, oleh karena juga perbedaan tradisi, perbedaan budaya, dan seterusnya, kiranya suatu saat kelak mereka akan menjadi satu tubuh di dalam Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus dan juga Bapa di surga yang adalah satu. Begitu pula adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga hidup berdampingan bersama-sama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berbeda aliran gereja. Kalau adik-adik di GKPB adanya adalah aliran Protestan, sedangkan teman-teman yang lain ada yang beraliran Pentakosta, ada yang beraliran Kemah Injil, ada yang beraliran Katolik, dan seterusnya. Nah, kini yang menjadi tugas dari kita semua adalah kita tetap menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita seiman. Walaupun berbeda gereja dengan kita, berbeda persekutuan, tapi Tuhan Yesus menghendaki supaya kita semua menjadi satu. Satu di dalam kasih Tuhan, di mana kita senantiasa hidup dengan saling memperhatikan, saling mempedulikan, dan bahkan saling mengasihi. Kiranya adik-adik dapat melakukan tugas dan panggilan ini dengan sukacita. Dan kini adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian pada hari ini dengan kita memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati, menyertai adik-adik semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.